point untuk Alter Ego. Oke, kalau begitu game yang pertama menjadi milik dari Alter Ego. Hanya tinggal 1 game lagi untuk mereka bisa menutup dulu streak ataupun kekalahan yang sudah mereka terima. Jadi langsung saja untuk sekarang kita berangkat menuju ke game yang kedua. Let's go! Sepertinya kali ini untuk agresivitas masih akan terlihat sih Om. Dan udah lihat pagi-pagi udah buka tembok. Iya, Alek nih ya. cakep. Pagi-pagi buka tembok. Lah kemarin ngechat kok sekarang udah di blok. Bagus. Suruh mikir cepet ya, sekian detik. Cuman ya ini agresivitas dari keduanya yang sama-sama Alter Ego A-nya galak, Geekfam G-nya galak. A-nya agresif, Menarik. kebalik. Emang Balik. cocok logi hidupnya tiap hari. Tapi Gobsnya bisa zoning nih. Bagian topnya. Mungkin kepegang dikit ya buat Nino dulu di awal-awal. Ya udah mulai di press juga nih. Buset. Landing Sakit kuat banget. banget sih untuk Kenzie dengan Bruno-nya Om. Ya, yang harus diwaspadai pasti nih kalau sampai tiba-tiba nih ada Yasuga yang datang di sampingnya dia. Makanya tadi kita melihat mungkin dari Kenzie agak sedikit nahan ya untuk bisa maju ke depan terus-terusan. Berangkat. Ini lumayan agak sedikit PR ya ketemu sama Chusin di lane. Di freeze kayak begini nih. Disenterin dari jauh. Mau gak mau Aboynya harus maju juga. Dan oke masih sempat harusnya sementara di arah EXP. Gops ngasih pressure buat Nino. Ya, Yap. sangat kepegang saya buat Nino. Sekalian untuk freeze lane-nya bagian top. Tapi bawahnya juga ini damai banget sih. Ini early game yang beda dengan adanya Fanny yang tadi diambil pick di game yang pertama. Dari emblemnya juga hampir sama sebenarnya untuk kedua assassin jungle-nya. Masih dengan emblem assassin yang dibawakan. Dan Valentina dengan Breath Smite juga untuk membuat dia lebih sustain dengan Inspire yang dibawa. Oh sama, cicinya juga pegang Inspire ya. Dan jangan lupakan Alek bawa Trill. Hmm. Wadaw, makanya dia dari awal udah kayak berani banget buat cicil-cicil. Yap. Dan Baloy, ada Alek tadi sedikit lagi. First blood berhasil didapatkan oleh Baloy. Tapi untuk sekarang Baloy dengan revitalisasi yang dimiliki, akankah masih bisa bertahan dan masih bisa. Yap, dan sustain dari mananya Hijumi juga ini nggak cukup ya untuk memegang ke arah Baloy terus-menerus. Hilangnya Alek ini akan membuat Alter Ego agak sedikit timpang di area setupnya. Yap, sementara sekarang Crimson Back tadi seperti udah langsung dikeluarkan di mana Ijuminya. Mencoba untuk bisa mengatakan dia masih berhasil tadi untuk bisa mendapatkan karena satu player dan back game menjadi korban. Ada sebuah pergerakan yang cukup agresif bahkan sekarang Gops sendiri di bagian terdepan. Bisakah dia bertahan? Dan Gops menjadi korban tambahan. Flicker agresif dari Hijumi memastikan poin kill ditabung oleh Alter Ego dan bahkan lagi-lagi Make It yang dapetin ke arah Turtle dibayar dengan poin kill yang bisa didapetin sama Alter Ego. Ya, sangat rapi juga. Bukan lebih rapi ya, tapi lebih ke bagaimana tim fight yang masih diladenin juga dengan Geekfam di mana mereka berhasil dapetin turtle-nya tapi di bagian Waduh, bawah. satu hit terakhir. Soalnya hati-hati nih Kenziski bawanya Purify loh. Kalau kena kejar-kejar kayak gitu oleh Arfi agak sedikit sulit. Bukan ke jalan kaki ya. Nih Yazuke udah harus mundur dengan HP yang gak terlalu banyak juga dan audience prediction 70% menuju ke arah Alter Ego. Dan ini hanya di angka 30% sekarang. Oke, berarti hanya kemenangan Geekfam ini di minggu awal ya, agak sedikit berkebalikan mungkin dengan biasanya mereka yang di awal-awal terseok-seok juga. Tapi sejauh ini untuk permainan dari Alter Ego mereka cukup mampu untuk meladeni apa yang dilemparkan dari Geekfam juga. Di bagian bawah bahkan Arfi kali ini agak sedikit freeze the lane agar membuat Kenzie agak ragu biar bisa maju. Iya, ini harus dipaksa buat maju dikit ya. Nge-hit dari jauh juga. Alek sedikit memancing untuk bagaimana Baloyski bisa maju lagi. Namun belum ada inisiasi berlebih sementara Hijumi. Yap. Fight. Langsung dibalaskan dan satu fist break. Fist crack. Tujuan 1000 bayangan tadi masuk dari Bang Alek. Lagi bawah. Oke, depan yang lain. Oke. Tapi itu adalah sebuah komunikasi loh. Itu gak segan-segan Crimson Bacon untuk ngejar satu pemain dan disambut dengan manis oleh Alek Om. Ada fist break yang masuk juga ya. Dan jangan lupa ada Mountain Shocker juga yang dilempar tadi. Jadi memang semua sudah direncanakan oleh Alter Ego dan Kenzie. Sanggup untuk bertahan ternyata di bagian bawah. Meskipun tadi kita melihat di minimapnya itu sudah ada 3 yang standby ya di bawah tadi ya. Ada Badang yang juga di Sunship. Oke, Nino-nya udah mulai ke trigger. Tapi Nino sendirian untuk menghadapi 2 orang yang mungkin damage masih bisa ditahan. Masih cukup aman sejauh ini. Oke, tapi ya kalau kita ngeliat Kenziski ya sustain ya dengan Hasclaw juga menjadi item pilihan pertama. Tapi kalau kita intip lagi ke area dari turtle-nya sudah mulai dipegang oleh Alter Ego. Ya banyak lagi SP tapi ke reset kali ini. Dari turtle-nya Gops akan masuk ke belakang dan Naboy down. Untuk kali ini Baloy tertinggal.
Revitalize sudah dibuka. Gops memberikan sebuah bantuan. Tapi Gops gak bisa melakukan banyak hal. Oke, dan bahkan itu dia komunikasi yang dijalankan. Kombonya ternyata Lantern Flare disambut dengan Fist Crack. Itu berkali-kali menjadi sebuah inisiasi dari Baloyski. Wah, di tempat yang lain coba lihat sendirian Baloyski. Apa yang akan terjadi? Baloy masih bisa bertahankan, tidak untuk waktu yang lama. Ini Alter Ego mereka memupuk lagi keunggulan mereka. 2.400, Turtle udah ditabung. Point kill sekarang 6-1 dan gak berhenti sampai situ. In fact, karena Orange Ball sedang dilakukan. Ya, dan Make It sama karakternya Orange dibuka juga. Mountain Shocker. Reveal positioning dari Make It yang berusaha untuk mendekat dan akhirnya ragu ya untuk bisa langsung masuk ke dalam. Yap. Dan lihat bagaimana Alter Ego tiba-tiba leading dari gold lead yang mereka dapatkan juga. Dari goldnya, dari itemnya. Counter strike first item untuk Yazuki yang baru selesai dan ada glowing one juga ini bagi Jume. Jadi sebenarnya untuk damage ini sangat-sangat cukup sekali. Terutama untuk di early game. Kalau memang ada yang kena stun dan bisa kena dari Mountain Shocker, itu damage-nya sudah bisa dipastikan ya. Satu hero bisa hilang langsung. Iya. Oke, dan sekarang udah mulai bergerak lagi. Make It saya disenterin. Nah, senterin loh. Makin menyala bangku. Tapi Make It berhasil kabur. Dikasih lampu kakak gitu ya. Iya. Jadi diterangin. Lampu kakak. Oke, Baloy. Masih terlalu tebel ya untuk dicicil-cicil terus juga sama Alex. Tapi gangguannya tuh selalu ada dan sekarang penguasaan dari Vision lagi dipegang sama Alter Ego. Sangat ya. Purple buff juga ini apakah sebuah pertanda kalau akan dikonsil? Yap, dan mereka mendadak langsung hadir. Di mana Make It terusir. Waduh, itu bahkan bukan cuma sekedar kehilangan dari sebuah purple buff ya. Phantom Execution dikeluarin hanya untuk defensif dalam keadaan yang tidak baik-baik saja kali ini Geek Fan. Ya. Retribution juga bukan hal yang bagus ya karena Turtle pun masih akan spot ketika Retribution ready nanti dari Yazuki juga. Betul, ya kayak gitulah guys ya. Gak peduli lu berapa lama sama dia, tapi kalau sesuatu itu hadir ya lu bisa aja terusir. Gitu. Bener, karena yang setia bakal kalah sama yang selalu ada. Baloyski dikejar. Oke, fokus lagi. Iya. Du. Dari sekarang Turtle ya yang akan segera muncul nih. Setup harusnya akan bisa dimenangin sama Alter Ego karena vision mereka luas banget. Dan sekarang Nino udah menghantui Make It. Retribution akan menjadi informasi udah kepake tadi di Orange Buff. Ya ini udah gak bisa dekat sama sekali untuk Make It. Beda dengan game pertama, Yazuki akan free untuk mendapatkan Turtle yang ketiga. Itu dia. Shield juga untuk teman-teman yang lain dan di bagian topnya Gops mungkin akan coba untuk diincar dari pemain Alter Ego. Satu turret lah ya minimal udah bisa dikantongin sama Geek Fam. Walaupun bayarannya juga ada di bottom lane-nya udah mulai kedorong. Tapi ya dengan gold lead yang sebenarnya nggak terlalu jauh nih di angka 3.500. Ya jangan lupa nih Arvi sudah mulai aktif juga ya. Ada Feather of Heaven untuk second itemnya tinggal menunggu Holy Crystal kapan selesai. Dan Yazuki punya War Axe juga. Ready to fight sebenarnya bagi Alter Ego. Tinggal di mana dan kapan mereka akan memulai. Iya, ini itemnya kondisional ya, karena tadi Yazuki lebih ke Endless Battle untuk di game pertama. Dan sekarang lebih ke Hasplau. Hasplau dari War Axe maksudnya. Ya. Tuh. Hijume masuk, lihat belakangnya sendiri banget nih Hijume. Oke. Berani banget Hijume. Wah, Harvey mundur lagi. Sakit banget, oh diangkat. Yap. Apa yang akan terjadi? Sebentar sekarang Gops berhasil tertabrak tadi. Dan juga Baloyski sekarang berada di dalam satu Notaro dan mau tidak mau. Yoji. Oh, Make It. Apa yang akan terjadi lagi nih di area mid? Sementara sekarang dengan zaman Force, Make It yang akan terangkat karena mereka all in semesta terhadap Make It. Alek, Flicker. Fist Crack yang akhirnya menjadi satu petaka juga. Make It yang udah gak punya resource skill. Gak bisa kemana-mana. 2 poin dead yang harus ditelan dan kali ini Alter Ego. Mereka menguasai jalannya permainan di game yang kedua. Wow. Dengan modal dari Malefic Gun, Kenziski. Dia berupaya untuk dapetin turret di bawah tadi, tapi di divide masih belum terlihat impactnya Om. Belum sama sekali karena langsung ditabrak juga kan. Dan yang lupa nih dengan adanya Lantern Flare, Fist Crack, bahkan dengan efek stun dari Dark Wave yang dipakai dengan Nino. Ini membuat pemain-pemain dari Geek ketika mereka mencoba untuk melakukan sebuah team fight. Langsung putus di sana juga. Karena mereka kepegang. Mereka belum bisa membalaskan apa yang dilakukan dengan Alter Ego. Dan goldnya pelan dan pasti Alter Ego sangat menguasai jalannya permainan. Stabil ya. Sangat stabil Iya sekali. pelan, mega pelan. Dan apalagi juga dengan adanya Mountain Shocker, ini ngebuat dari Geek Fam gak banyak bisa bergerak ya. Bener. Selain turret-turretnya juga udah gak ada. Karena untuk info ya, kalau memang ada Mountain Shocker, ada gambar panah nih ya di atas kepalanya kita. Itu pertanda antara lawan mau mulai team fight. Atau dia bakal nunggu dalam rumput buat kita lewat dan ketabrak dengan kapal. Atau kadang iseng aja. Iya. Enggak ya. Lumayan tricky ya kalau ngelawan di Sunshine. Bener makanya.
kenapa jadi prioritas ya untuk sekarang walaupun udah gak ada damage-nya ya untuk Potent Shocker yang open vision juga dengan global presence-nya. Tapi Lord bisa didapetin secara free. Kali ini Geek Fam, mereka akan mencoba mendefense di dalam inner turret dulu. Yap, dan dengan satu Lord ini nggak menutup kemungkinan mereka juga bisa menutup game ini ya. Apabila mereka tidak melakukan kesalahan. Yap, endless battle untuk Yasuke, ada true damage extra. Dan sangat mengganggu sekali sebenarnya untuk Justin dari Jume. Di barisan depan, Nathan Flare terus-terusan menerangi nih ya pemain-pemain Geek Fam juga. Mau maju salah, gak maju nanti keangkat juga. Atau kecicil habis dengan Justin. Iya, karena kali ini benar-benar Aboynya nih bingung. Iya, udah bingung banget Nah, itu pastinya dia ya. Crimson Bacon yang diambil tuh coba. Seenggaknya buat defense lah ya, ada dash Iya. ability juga kan. Dan sekarang Lord sudah mulai masuk ke arah top lane. Dan kali ini Zaman Force sudah mulai di-trigger. Wow, dan itu dia fist crack. Langsung dikeluarkan Gop. Hampir saya menjadi korban. Tapi pada berbeda. Coba lihat pergerakan dari Balois malah menjadi korban. Hanya menyisakan 4 player saja. Wave Minion akan masuk lagi lewat tengah. Di mana Lordnya pun sekarang tersisa sendirian di bagian dalam. Tapi masih ada Alex. Akan seperti apa kisah yang mereka berikan. Curtain Call-nya langsung dikeluarkan. Sementara sekarang Nino masih bertahan. Walaupun udah keikat Curtain Call tapi gak ada damage yang bisa disumbangkan juga. Dan kali ini Alter Ego memilih untuk mundur setelah 2 base turret berhasil mereka hancurkan. Hilangnya Baloiski, tapi 4 pemain Geek Fam yang lainnya pun masih mampu untuk bertahan. Yap, dan Alter Ego mereka sedikit menurunkan tempo mereka sebenarnya di game yang kedua. Mereka bermain lebih disiplin jauh. Dan hanya membiarkan kayak dari Geeknya yang maju aja. Kayak mereka main macro play-nya juga, jadi hanya 1 poin kill yang sejauh kita lihat ya bisa didapatkan. Dan itu pun ada di tangan Baloiski. Berarti buat yang lainnya agak sulit untuk bisa ngedeliver damage dan Hijume punya Sky Pierce. Itu dia jawabannya ya. Karena ya emang udah terlalu snowball juga gak sih? Yep. Walaupun Sky Pierce-nya item ketiga ya. Yep. Lebih ke defensif dulu ini dengan Blood Wings-nya juga. Namun kali ini 9.300 goldnya akan semakin bertumbuh lagi untuk Alter Ego. Karena lihat ditumpuk semua wave-nya. Iya. Lumayan sulit sekarang untuk Geek Fam-nya. Kalaupun mereka mau coba untuk maju ya mungkin mereka harus bisa menukarkan dengan 1 pemain dari Alter Ego. Wajib nih ya. Karena kalau mereka sampai tumbang gak ada pertukaran pasti kan harus ditabrak. Yap, kalaupun Baloiski mau inisiasi dengan Avatar of Guardian, dipastikan harus dapat poin kill. Kalau enggak ya dia bakal tukar nyawa aja. Oke, Kenji sudah menyelesaikan full item nih ya. Yang Oke. dicari Melvic Gun tadi ada, Berserker juga selesai. Husklow. Tapi dengan 5 pemain yang sebenarnya juga sudah menyelesaikan item, ini agak sulit Kenji untuk bisa masuk. Ingat, Bruno single target. Dan itu yang membuat agak sulit karena untuk Bruno-nya. 4D-nya yes, mungkin bisa hit multiple target, tapi damage yang diberikan tidak terlalu besar. Enggak ya, cuman mantul-mantul. Dan ya, untuk sekarang dari Alter Ego juga mereka masih belum terlalu bisa mendobrak paksa defensif dari Geek Fam. Selain menunggu Lord juga nanti yang sudah ter-enhance dalam 5 detik ke depan. Semuanya dikandangin. Yap. Dan kalau bicara tentang inisiasi, Geek Fam juga lumayan minim ya untuk sisi powernya. Cuman yang ngandelin Baloiski ataupun ya combo Cici Gatotnya itu. Ya, dan mereka nggak bisa buka ya. Dengan posisi lagi kalah seperti ini, mereka kalau membuka pun mereka akan digulung dengan Alter Ego. Dan dibuka juga tadi Potent Shocker, lebih mempercepat lagi movement speed dari Yisan Shin. Dan Lord ini free untuk Alter Ego kembali. Ya. Nah ini nih. Apakah ini akan menjadi menu penutup untuk mereka? Yap. Oke, mengecek ke area rumputan. Masih cukup aman juga. Dan kali ini Alter Ego. Mereka sudah mulai menyambangi adanya defensif dari Geek. Tapi ada game fact nih. Povius jadi most pick hero dari Nino. Sepanjang karirnya sebagai EXP laner dengan total 14 kali pick dengan win rate 57,14%. Ya bener, cukup bagus sih bisa kita bilang. Selama ada di atas 50%. Oke, Lord berada di area mid. Mau ditabrak mungkin bagi Alter Ego, mereka punya kemampuan tersebut dengan difference gap gold yang terlalu jauh. Ya ini hampir menginjak 10.000 dan konsil terlihat. Yap, itu dia. Apa yang akan terjadi? Oh. Lordnya masuk dan Vegas jatuh di tempat yang berbeda. Bahkan sekarang Baloiski meregang jauh dengan sangat cepat. Game cepat akan terjadi tapi Yasuke down. Gop cepat hilang dan mereka bisa harusnya menutup game PD2.